Halo Sobat Trunojoyo, kembali lagi di UTM TV Podcast. Hari ini berbeda dengan topik-topik sebelumnya, kita akan bersama-sama membahas mengenai suatu topik yang sedang hangat dan menggemparkan satu Indonesia, mengenai kasus penembakan dan juga pembunuhan berencana yang dilakukan oleh salah satu ataupun beberapa anggota kepolisian. Di sini saya bersama dengan salah satu dosen Fakultas Hukum yang khusus mendalami hukum pidana, Bapak Denny. Selamat sore Bapak. Sore Mbak. Ya. Oke Bapak, Ya. sebagai dosen tentunya Bapak cukup mengikuti ya Pak ya perkembangan dari Insyaallah kasus ini. mengikuti, Oke. Kemudian kalau bicara mengenai keterangan saksi Pak, keterangan saksi yang mana yang paling kuat? Karena kan kalau kita lihat dari kejadian ini ya Pak ya, yang bisa menjadi keterangan saksi itu adalah 5 orang tadi yang ternyata adalah tersangka ya Pak ya. Oh iya, Nah, apa kan mereka bisa juga berkata bohong gitu Pak? betul. Makanya tadi saya katakan saksi itu sebenarnya andaikan tidak mati ya Brigadir itu kan. Ya. Nah, tapi karena dia mati, maka matinya dia ini kata orang Latin itu gini, res ipsa loquitur. Fakta itu akan berbicara dengan sendirinya. Artinya fakta matinya Brigadir J ini merupakan fakta bahwa ada pembunuhan. Cuman belum ada bukti bahwa dia siapa yang melakukan pembunuhan kan? Nah, kalau keterangan terdakwa banyak bohongnya ya pasti. Kalau orang ini bekerja sama, maka dia akan saling melengkapi. Tapi yakinlah, gitu ya. Yakinlah di dalam satu kesempatan saya cuma katakan karena saya juga beberapa kali memegang perkara ya. Itu tersangka itu kalau memang dia betul-betul salah, pasti bohongnya paling kenceng. 95% yang disampaikan oleh tersangka itu pasti bohong. Yang 5% itu benar, apa? Identitas, nama, jenis kelamin. Yang lain pasti bohong. Pasti bohong. Nah, nanti kalau di dalam persidangan begitu ahli-ahli psikologi forensik, psikologi forensik muncul, maka kebohongan ini kebenarannya akan bisa terbalik. Bisa 95% dia akan mengakui kebenarannya. Itu bedanya kalau orang salah. Tetapi kalau orang benar, di depannya itu ada bayonet, dia pasti menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena beberapa kali saya memegang perkara itu, karena saya yakin orang ini tidak bersalah. Dia sangat tangguh dan berani menghadapi itu. Tapi sehebat apapun orang kalau bersalah pasti. Dan orang salah itu gampang, sorot mata. Orang itu kalau salah tidak berani ngadep langsung. Pasti dia, ya, yang diperiksa kemarin ada enggak yang berani menatap mata? Enggak ada. Dingkluk semua. Nggak ada keberanian menatap. Beda dengan klien saya yang orang-orang desa, tapi karena dia merasa benar, berjuang karena benar, nggak ada rasa takutnya. Tegar. Oke. Baik, mengenai tadi yang adanya alat bukti berupa CCTV ya Pak ya. Sebelum CCTV itu ditemukan ya Pak ya, kan ada juga dugaan adanya usaha perusakan dan penghilangan barang bukti CCTV itu. Apakah itu bisa menjadi suatu alasan pemberat pidana Pak bagi tersangka ini? Harusnya itu alasan pemberat. Kenapa? Karena dia melakukannya kan gini. Berarti ya, ada niatan dia untuk mengacaukan penyidikan. Ya. Nah, yang itu sih biasa saja. Itu namanya obstruction of justice. Harusnya etika. Tetapi karena dia sudah merusak barang-barang bukti tadi, yang barang bukti itu sangat dibutuhkan untuk proses penyidikan, maka itu obstruction of justice. Tapi di dalam kasus ini lebih baik jangan obstruction of justice, lebih baik pakai Undang-Undang Nomor 146. Apa itu? Menyebarkan berita bohong. Iya, itu ancaman pidananya lebih dahsyat, bisa 5 tahun. Kalau obstruction of justice kan hanya 6-9 bulan. Tapi kalau ya kan berita bohong dia. Ya. Sejak awal Polres Jakarta Selatan mengatakan kejadiannya ini.
Sehingga orang geger kan bohong itu. Tidak sekedar obstruction of justice, tidak sekedar kode etik, tetapi dia berbohong itu. Itu harusnya bisa. Makanya suatu saat kesempatan saya akan arahkan ke sana biar lebih seru. Iya, oke. Jadi sebenarnya ini kasus melebar banget ya Pak ya. Oke. Kemudian ini berita yang 3 hari sempat keluar di berita mengenai mantan Irjen FS yang setelah melalui sidang kode etik polisi yang telah diputuskan bahwa mantan Irjen FS ini terbukti bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat. Kemudian Irjen FS ini mengajukan banding. Nah, apakah hal tersebut sah dan diperbolehkan, Pak? Iya, kalau menurut peraturan kode etiknya sah-sah saja. Sah-sah saja. Artinya orang, kalau kita lebih fair itu begini, orang mempunyai hak untuk mempertahankan haknya kan. Nah, karena dia mempunyai hak untuk banding, ya silakan saja. Tetapi kalau saya untuk kasus Sambo ini tidak boleh terhenti di kode etik. Tidak boleh hanya. Dia harus kena pasal-pasal pidana. Karena konsep saya itu selalu gini. Selama polisi itu termasuk dokter, itu kan para profesional. Kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, harus diuji dulu ada malpraktek tidak. Nah, kalau ternyata ada malpraktek termasuk yang 97 polisi itu merusak barang bukti bla 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 ya. Itu berarti dia melanggar kode etik, berarti dia malpraktek. Tetapi kalau malpraktek ini melanggar hukum pidana, ya hukum pidana harus masuk. Dalam konteks Sambo, persoalan dia minta permaafan banding macam silakan tuh haknya. Tapi begitu dia sudah melakukan praktek yang salah, apalagi sampai terjadi pembunuhan, maka itu pasal 338 dan 340 langsung menerkam, nggak bisa bebas. Hidup ini harus fair. Kita hormati karena dia mempunyai, kan gini ya, dokter, lawyer, termasuk penegak hukum itu kan mempunyai mempunyai kode etik profesi. Ya kan, sehingga harus diselesaikan dulu persoalan kode etik profesi untuk menghormati profesinya. Tetapi kalau ternyata juga dijantakan salah, kan sama dengan 95 katanya polisi ya. Pokoknya siapapun polisi yang melakukan merusak barang bukti, mengacak-acak itu nggak boleh hanya kode etik. Dia harus kena minimal obstruction of justice pasal 331 atau 332 itu. Jadi dia melanggar ini merintangi penyidikan, harus nggak boleh terhenti di situ karena ada persoalan pidananya. Nah, untuk Sambo tidak terhenti di situ. Kalau memang ini pembunuhan, ya harus pasal pembunuhan. Dan berhubungan dengan itu Pak, berdasarkan permohonan dari kuasa hukum Brigadir J untuk menjerat seluruh tersangka dengan pasal 340, Junto 338, Junto 55. Nah, apakah menurut Bapak yang tadi Bapak sampaikan ya, lebih daripada sekedar kode etik dan juga dijerat dengan pasal pidana, apakah pasal-pasal seperti pasal 340, Junto 338, Junto 55 ini sudah cukup atau bisa jadi ditambahkan lagi, Pak? Ya, kalau itu pasal-pasal pokok memang semacam itu ya, tapi kita lebih baik fokus ke sana karena perbuatannya sudah terang benderang ya. Minimal ada pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan berencana. Jangan lagi kita diberikan kesempatan orang untuk berdiskusi ke pasal lain. Nanti penuntut umum itu bisa ngambil pasal yang lain tadi yang lebih ringan. Tidak, sudah fokus saja. 338 seumur hidup atau 340 pidana mati, clear. Kalau dari Bapak sendiri lebih baik pidana seumur hidup atau pidana mati, Pak? Mati. Kenapa, Pak? Ini agak panjang ya. Jadi begini Mbak, sekilas. Kemarin itu kan ada seminar tuh, imparsial itu, Volkswagen kan, gagasan mereka sama secara internasional. Secara internasional kan dikatakan begini, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Oke, berarti kalau saya mempunyai hak untuk hidup, berarti orang lain juga harus mempunyai hak untuk hidup. Betul. Kalau saya mempunyai hak untuk hidup, berarti orang lain harus mempunyai kewajiban untuk menghormati hak hidup saya. Iya, betul. Iya kan? Terus pertanyaannya, atas dasar kuasa apa, atas dasar hak apa, dan atas dasar kewenangan apa, orang itu membunuh saya? Tidak ada seharusnya.
Iya toh? Iya. Berarti kan dia melanggar hak. Iya. Nah kalau itu akhirnya jatuh pidana mati, apa itu salah? Apalagi menurut agama saya, mohon maaf ya, berapa tindak pidana yang memang patut dipidana mati. Ya? Ya, betul. Hanya saja di dalam prosesnya, kalau ada permaafan, maka pidana mati itu bisa dianulir. Itulah indahnya permaafan. Saya yakin kalau tentang itu. Karena kita berpikir, janganlah kita berpikir ini otak manusia kita ini loh nggak pinter-pinter banget. Biar yang bekerja adalah kalau saya ngomongnya kan Quran dan hadis. Iya Bapak, betul. Iya, udah ikutin itu aja. Jangan melenceng dari itu. Kenapa ada demikian ya? Karena kalau memang gigi bolong, kenapa harus ditempel? Cabut sekalian. Apakah menjadi jelek sih? Ganti gigi yang lain, misalnya gitu. Artinya begini Mbak. Kalau dinyatakan setuju tidak setuju, saya masih setuju ada pidana mati tapi harus yang selektif. Kalau menghapus pidana mati korupsi, saya sepakat. Tapi kalau sudah nyawa, apalagi genocide, ethnic cleansing itu, memusnahkan ras, masa iya ada pidana mati boleh di moratorium? Itu aja bedanya teman-teman imparsial LBH di Jakarta yang berpikir itu, yang selalu mengamini ya, yang selalu mengamini dokumen-dokumen internasional itu untuk menghapuskan pidana mati. Oh silakan. Artinya mereka mempunyai hak untuk berpikir. Tapi boleh dong, saya juga mempunyai hak untuk berpikir. Ya, kenapa? Karena saya selalu percaya apa yang ada di dalam Quran dan hadis itu yang saya ikutin. Begitu dia menyatakan pula ada pidana, pakai saja, pasti ada hikmahnya. Yang manusia loh enggak punya kemampuan untuk menyibak itu. Nanti baru sejarah akan terbukti kenapa perlu ada pidana mati. Biar sejarah yang membuktikan. Tapi saya yakin. Tapi kalau untuk narkoba, korupsi, pidana mati di moratorium silakan. Ya. Tapi jangan yang pembunuhan. Okay. Karena pembunuhan itu ya benar-benar tidak menghormati hidup. Ya. Masa berarti boleh dong kita mencabut nyawa, apalagi itu dengan pidana mati, berarti itu kan melegalkan pidana mati, karena buktinya ada undang-undang dan boleh pidana mati. Bukan persoalan melegalkan, dia harus melakukan salah selektif. Apapun itu perdebatannya. Ya. Kalau saya berpikir selama Quran dan hadis salah eksplisit menyatakan itu, saya ngikut. Oke. Udah bismillah saya ikut, gak ikut yang lain. Ya, siap Bapak. Ya. Kemudian dengan tadi yang sudah disampaikan adanya ancaman pidana mati, penjara seumur hidup. Nah, apakah ada kemungkinan setiap tersangka ini akan dijerat dengan seluruh pasal yang sama, Pak? Bisa jadi. Atau sesuai perannya masing-masing? Ya, jadi begini. Nah, artinya begini. Kalau peran itu hanya pada itu, tapi tidak ada beda secara khas dari perbedaan pidana kecuali penganjuran ya. Jadi begini. Kalau ada 5 orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, kan berarti itu konteksnya ada yang melakukan, ada orang yang turut serta melakukan, ada orang yang menyuruh lakukan, ada orang yang menganjurkan, ada orang yang membantu, kan gitu. Ya. Nah, pastilah gitu ya, yang membantu itu pasti dapat ancaman pidananya lebih kecil, pantas karena perannya membantu. Ya. Nah, peran yang lebih tinggi adalah para penganjur, itu namanya aktor intelektual. Kenapa? Ya karena dia yang mendesain seluruh kejahatan itu dia, sehingga dia pantas diganjar, gitu ya. Tidak saja tindak pidana itu, tapi termasuk akibat-akibat dari yang ditimbulkan. Jadi dia lebih berat. Jadi secara kualifikasi perbuatan sama, tetapi beda ada pada pemidanaan. Sehingga kalau dikatakan ada pembeda ya. Jadi kalau pelaku dan turut serta melakukan itu pidananya sama, masuk akal. Gitu. Tapi yang menganjurkan itu harus lebih berat karena otaknya itu di situ. Nah kan kita sekarang mencari otak, siapa otak yang sesungguhnya itu. Oke. Ya. Baik. Jadi itu diskusi kita hari ini ya Bapak ya, mengenai kasus pembunuhan ini, pembunuhan berencana ya. Ini menggegerkan satu Indonesia juga Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama, mungkin nanti kita bisa ada diskusi lagi ya Pak ya, ketika nanti ada perkembangan dari penyidikan kasus ini. Dan untuk teman-teman jangan lupa terus pantau
Instagram UTM TV untuk selalu melihat perkembangan dari isu-isu terkini yang terjadi di sekitar kita.